Satu ketika Abu Bakar pernah sakit hati kepada seorang keluarganya. Orang yang selama ini sering dibantu oleh Abu Bakar As-Siddiq, tetapi ternyata dia termasuk salah satu orang yang ikut menyebarkan fitnah atau berita bohong, tuduhan selingkuh kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga setelah Abu Bakar tahu bahwa ternyata orang ini menyebarkan fitnah terhadap anaknya, Abu Bakar merasa sangat kecewa dan sakit hati kepada dia. Lalu Abu Bakar bersumpah bahwa beliau tidak akan lagi membantu orang itu selama-lamanya. Gak lama setelah itu Allah turunkan ayat di dalam surat An-Nur ayat 22 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Shadaqallahul azim. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian dan kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak akan lagi memberi pertolongan kepada keluarga dan orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Hendaklah mereka memberi maaf dan berlapang dada. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini turun tepat setelah Abu Bakar As-Siddiq bersumpah untuk nggak lagi membantu saudaranya yang pernah menyakiti perasaan Sayyidah Aisyah. Sudah bertahun-tahun Abu Bakar membantu orang itu, menolong orang itu, perhatian terhadap kebutuhan orang tersebut dan keluarganya. Tetapi yang membuat Abu Bakar sangat kecewa adalah tega-teganya orang tersebut membalas semua kebaikan Abu Bakar dengan sebuah fitnah. Membalas semua perhatian Abu Bakar dengan permusuhan. Sehingga Abu Bakar yang kecewa dan marah itu pun bersumpah tidak akan lagi menolong orang itu selama-lamanya. Setelah ayat ini turun kepada Nabi SAW memanggil Abu Bakar. Ya Abu Bakar, telah turun kepadaku satu ayat yang sangat mulia. Kemudian Nabi membaca ayat tersebut di depan Abu Bakar. Mendengar ayat ini dibacakan, Abu Bakar menitikkan air mata. Abu Bakar menangis. Kemudian ketika Nabi sampai di akhir ayat, di mana ada kalimat pertanyaan dari Allah, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, wallahu ghafurur rahim. Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dosa-dosa kalian, sedangkan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang? Abu Bakar langsung mengangguk-ngangguk dan menjawab, Bala ya Rob, bala ya Rob, tentu ya Allah, saya suka jika engkau mengampuni dosa saya. Kami suka jika engkau memaafkan kesalahan kami, tentu ya Allah, tentu, gak mungkin enggak. Kemudian Abu Bakar berpamitan kepada Nabi. Langsung ia pulang ke rumahnya, mengumpulkan gandum, roti, dan segala kebaikan yang ada di rumahnya, lalu dia bawa ke rumah orang yang pernah dia sumpahi tadi. Di sana, dia yang meminta maaf kepada mereka, kemudian dia katakan, apapun yang kalian butuhkan, sampaikan kepadaku, aku akan penuhi kebutuhan kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah iman.
Iman yang dicontohkan oleh seorang sahabat yang mulia, Abu Bakar As-Siddiq. Iman yang begitu cepat dan spontan merespon tawaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dengan hati yang berat. Iman yang bisa mengalahkan ego dan kemarahan, itulah iman. Sekarang kalau kita mau bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah saya adalah orang yang beriman? Maka lihat seberapa mudah kita memaafkan kesalahan orang kepada kita. Disitulah kita bisa mengukur keimanan kita. Karena keimanan tidak diukur dengan kata-kata, tetapi keimanan diukur dengan ketaatan, zahir dan batin. Keimanan diukur dengan perasaan di dalam hati, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah meminta kepada Abu Bakar, maafkanlah, berlapang dadalah, apa maksudnya? Maafkan artinya lupakan kesalahan mereka. Berlapang dada artinya berikan kebaikan untuk mereka. Udah ngasih maaf, disuruh berbuat baik lagi kepada orang tersebut. Ini namanya wal ya'fu wal yasfahu. Hendaklah kamu memaafkan mereka, lupain semua kesalahan mereka, wal yasfahu. Udah gitu, berikan kebaikan-kebaikan kepada mereka seperti yang selama ini kamu lakukan. Ini sebuah perintah yang sangat berat untuk orang yang sedang kecewa dan marah seperti Abu Bakar. Tetapi ketika Allah mengatakan, Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum, tidakkah kamu suka jika Allah mengampuni dosamu? Abu Bakar langsung menitikkan air mata, sedih, nangis, merasa menyesal, pernah bersumpah untuk tidak lagi membantu mereka sampai Allah menegur beliau dengan Al-Quran, dan Allah juga menawarkan satu kebaikan berupa ampunan dosa. Maka seketika Abu Bakar mengatakan, Bala ya Rob, tentu ya Allah, tentu ampunanmu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Sehingga Abu Bakar langsung pamit kepada Nabi, pulang ke rumahnya, mengambil semua kebaikan yang ada di rumahnya, dan dia serahkan sebagai hadiah kepada orang tadi. Inilah iman, teman-teman. Inilah inti dari keimanan. Sehingga kalau kita merasa berat untuk memaafkan, merasa berat untuk melupakan kesalahan orang, merasa berat untuk berbuat baik setelah kita disakiti, pasti ada masalah keimanan di dalam hati kita. Perbaiki iman itu. Perbaiki keyakinan kita kepada janji Allah. Coba nilai dengan hati kita jika kita beriman, mana lebih untung? Orang yang menyimpan dendam di hatinya, lalu tidak mau lagi berbuat baik kepada orang yang pernah menyakitinya, atau orang yang memaafkan, melupakan kesalahan orang lain, sehingga Allah memberikan kebaikan di sisinya yang lebih besar untuk orang ini. Mana yang lebih untung? Jawab dengan iman kita. Kalau hati kita mengatakan yang kedua lebih beruntung karena mendapatkan balasan yang terbaik langsung dari Allah yang Maha Penyayang, maka ikutilah kata hati kita. Tetapi kalau hati kita mengatakan saya nggak rela, saya masih sakit hati, berarti kita perlu memperbaharui iman kita.